Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Seperti biasa di akhir pekan, saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube dan juga di grup channel Borneo Trader dan Instagram. Jadi untuk kali ini 5 saham dulu yang akan saya analisa. Ada Sido, ada Akra, ada Sril, BMTR, dan Gia. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Sido. Sido hari ini ditutup turun tipis 0,63%. Setelah hari Kamis kemarin juga dia kembali turun ya 1,25% ke harga 785. Kita lihat saham Sido ini masih terus dijual asing ya. Kita langsung saja ke broker Semari. Broker Semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido hari ini menguji lagi EMA 60-nya, supportnya di 780 dan tutup masih di atasnya ya di 785 untuk minggu depan. Kalau minggu depan dia tidak mampu naik ke atas 800 ya, minimal tutup di 810 ya, kemungkinan besar Sido akan breakdown dan mengarah terdekat ya ke 760. Kalau itu di breakdown ya ke 720 ini. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini dengan kondisi saat penurunan 3 candle ini volumenya mengecil, dan dalam penurunan 3 candle ini juga tidak lebih dari setengah candle waktu dia naik. Ya ada potensi rebound dia ya ke 810, minimal harus tutup baru potensi bagus. Yang mau spekulasi buy ya ada resikonya ya. Kalau saya cut loss-nya di 750 itu sekitar 4%, take profit terdekat di 820 di sekitar 4%, hampir sama ya. Tapi alangkah bagusnya Sido ini belinya nunggu di 720 ini ya. Kalaupun dia turun sampai sini baru Bapak Ibu spekulasi buy. Itu potensi bagus. Kalau dia sudah di 720 ini kemungkinan akan mantul dan mengarah ke atas lagi. Jadi Sido ini termasuk saham yang lambat juga geraknya ya. Dan kadang dia bisa sideways bertahun-tahun ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat dia dari Agustus sampai Juli dia sideways ya, jadi area range 575 sampai 640. Jadi ini dibagi dua sekitaran di 1000 sampai 1200 dia bermain ini dulu ya. Ini karena dia stock pit jadi chartnya juga sudah stock pitnya di 1:2, jadi ini dibagi dua udah ya. Jadi di bawah. Nah, jadi kemungkinan juga dia akan bermain di area sini ya. Kalau saya rasa di 720 ini sampai 860. Jadi kalau mau Bapak Ibu memanfaatkan pantulan ya bisa aja. Cuman kalau dia turun dari 760, cut loss saja di 750. Ya manfaatkan aja dan pasang trailing stop kalau dia breakout dari 820 ya arahnya ke 850 ya. Jadi kedepannya Sido mungkin akan bermain di tetap dalam 3 bulan ke depan tetap akan bermain di range harga ya. Jelek-jeleknya dia turun ke 720 ya, atau dia tetap bermain di area yang atas 785 sampai 850. Jadi seperti itu untuk Sido. Indikator MACD bercat di bawah 0 juga makin tipis, ada terindikasi melandai tapi garis biru masih mengarah ke bawah. Volumenya tipis nih. Saya rasa kemungkinan dia akan rebound, ada pantulan ya. Kita lihat aja minggu depan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Akra. Akra hari ini naik tipis 0,64%, setelah hari Kamis juga dia naik tipis 0,5% ke harga 3110. Dan Akra ini mulai diakumulasi asing sudah 3 hari sih asing net buy setelah hampir 8 hari asing net sell. Kita cek broker Semarinya. Broker Semarinya biasa aja ya, CS jual, dia CS juga nampung. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra menurut saya cukup bagus nih. Secara teknikal dia bagus ya. Potensi ke 3490 sampai 3500 itu cukup besar ya. Dan Akra ini bisa dikatakan sudah terkonfirmasi breakout karena sudah 2 candle. Oh, 1 candle lagi lah minggu depan. Kalau minggu depan masih di atas 3000 terkonfirmasi breakout dan potensi arahnya ke 3480 sampai 3500 ini ya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy ya bisa aja ini ya. Nih agak dalam cut loss-nya ya di 2870 itu sekitar 7%, dan potensi profitnya di 12% ya 3500. Dan seperti yang saya bilang ya selama di area trading plan
Selama dia tidak ada menyentuh harga cut loss atau harga profit, ya Bapak Ibu hold aja terus ya. Strategi saya cuma satu, kalau dia breakout resisten pasang trailing stop, kalau dia berbalik arah take profit dulu. Kenapa harus take profit dulu walaupun bisa mantul lagi besoknya? Ya karena target Bapak Ibu di 3.480 sampai 3.500 itu sudah tercapai ya, target swing trade. Jadi seperti itu. Kalau dia ternyata breakout dan lanjut naik, ya Bapak Ibu ikut aja, tapi kalau dia false breakout take profit aja dulu walaupun besoknya dia naik, karena target Bapak Ibu sudah tercapai. Jadi Bapak Ibu bisa pilih saham lain atau melihat AKRA ke depannya. Kalau ternyata dia konfirmasi breakout di atas masih 4 sampai 5 candle, ya Bapak Ibu bisa buy lagi dengan target selanjutnya ke 3.750 ini ya, terdekat 3.750 bahkan bisa ke 4.000. Jadi seperti itu untuk AKRA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Sril. Sril hari ini turun 1,63% kalau harga 240, dan Bapak Ibu bisa lihat Sril masih dijual asing ya. Sudah 5 hari Sril dijual asing. Kita langsung lihat broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sril ini kalau dari bottom di bulan Maret ya sudah naik 100%, hampir naik ya sekitar 110% ya di harga penutupannya hari ini ya. Cukup bagus untuk Sril. Sril masih murah, masih di bawah harga wajarnya. Kalau saya hitung ya di sekitaran 400 sampai 500. Jadi ada potensi untuk Sril ini bajar lagi ya. Dan Sril ini juga sahamnya yang termasuk lambat gerak ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia paling gerak berapa hari, terus dia sideways lagi, gerak lagi sekali, dia sideways atau dia turun, dia naik lagi ya. Dan Sril sudah terkonfirmasi bullish karena moving average 20 sudah di atas moving average 60 dan 150 dan 200, dan ya akan ada pantulan, tapi harusnya Sril akan melanjutkan kenaikan ke atas ya. Untuk trading bisa nggak Sril? Sril ini lambat gerak ya, jadi trading kalau mencari profit lebar harian atau seminggu ya mungkin nggak dapat ya, tapi kalau bulanan ya bisa. Dan kita lihat minggu depan, kalau minggu depan dia mampu breakout lagi 250, itu arah selanjutnya Sril ke 270 ya, sekitaran sini. Nah ya, tapi ini target swing trade ya, mungkin tercapai berapa akhir tahun bisa aja, cuman kalau saya bilang berat ya. Jadi yang mau nabung saham lah cocok ini Sril. Sril ini termasuk LQ45 juga ya. Jadi walaupun harganya murah, dia termasuk LQ45, liquid ya, jadi nggak masalah. Bisa dijual kapan saja kalau butuh duit ya. Dan kalau untuk ditabung ya Bapak Ibu bisa cicil-cicil sedikit ya. Ini potensi bajar, mungkin naik 100% bisa, tapi dalam saya hitung waktunya ya 1 sampai 2 tahun lah ya. Jadi Bapak Ibu cicil aja, maksimal nyicil ya di sini. Maksimal di 270 ya stop aja. Kalau untuk investasi di atas 270 ini sudah stop. Nah, kalau dia breakout situ ya Bapak Ibu sudah follow the trend. Karena disinilah titik kemungkinan akan ya potensi bajarnya di sini dari harga ini kalau dikali 270 ya di sekitaran 500 ya, di daerah sinilah. Nah, dia akan bermain. Jadi target maksimal ya beli itu di sini, dan investasi simpan aja. Nah, potensi ke 400 sampai 500, seharusnya harga wajarnya itu di 400-500 ya. Jadi nggak sampai bajar lah, di 50% masih bisa Sril, tapi ya agak lama ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak sabar ya nggak cocok nih saham ya. Tapi ini resikonya kecil. Dan Sril ini kalau sudah di atas 270 ya terkonfirmasi dia tidak akan ke bawah lagi ya. Dia akan bermain di atas 270 sampai 400, pertengahannya di 320. Jadi seperti itu untuk Sril. Tren jangka pendek dia masih potensi menguji EMA 20 kalau dia minggu depan tidak mampu naik di atas 250 ya, dan bahkan bisa ke 210 sampai 200 ini. Untuk Sril, indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga terbentuk. Ya ada potensi ke bawah, tapi harusnya ada pantulan di 236 sampai 234 ini ya. Tapi angka bagusnya kalau Sril minggu depan sudah di atas 250 lagi. Arahnya masih ke atas, cuman ada koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham keempat.
Saham keempat ada BMTR. BMTR hari ini ditutup turun 0,69%, kelapa harga 284. BMTR masih dijual asing. Sudah 6 hari asing terus jual saham BMTR. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR masih, menurut saya masih aman. Ya, kemungkinan BMTR ini akan membentuk pola cup and handle ya, kemungkinan ya. Jadi seperti ini. Nah, dia ini lagi proses untuk naik, cuman nah jadi di sini ya. Jadi ini dalam proses naik, apakah bisa spekulasi buy, dan kondisi BMTR ini minor trendnya uptrend, sempat sideways terus uptrend ya, kemungkinan dia akan membentuk gini ya. Kita lihat cek yang lain ya hampir sama ya. Selama di atas 280 ya menurut saya aman BMTR. Kemungkinan dia akan membentuk juga di sini. Handle-nya bisa aja ya. Seperti itu. Tapi kalau dia sekali lagi breakout 310 sampai 315 ini ya potensi bagus. Kemungkinan ini akan terbentuk double bottom ya. Nah, ini bisa juga terbentuk double bottom nih. Ini bottom pertama, ini bottom kedua juga. Seperti hoki ya. Tapi hoki all time high, yang ini enggak all time high, tapi harusnya terkonfirmasi double bottom, jadi dia akan membentuk. Kalau di breakout lagi target selanjutnya 400 ya. 375 sampai 400 ini ya. Nah, ya 400 lah kita pasang target ya. Nggak usah muluk-muluk. Nah, kan Bapak Ibu bisa lihat 400 nih sering disentuh oleh BMTR. Kalau dia sudah breakout dari 310, minimal dia harus ke 400 dulu, baru dia koreksi ya. Jadi target bagus juga nih BMTR, tapi belinya nunggu di atas ya. Sekitar 24 sampai 25% ya. Belinya nunggu di atas. Kalau di bawah ini masih rawan turun, tapi kalau Bapak Ibu mau ya juga bisa cut loss saja di bawah, agak dalam nih. Nah, cut loss EMA 20-nya agak dalam ya. Jadi tunggu di atas saja dulu. Menurut saya ya. Bisa aja di sini, bisa juga ya, silahkan. Tapi kalau saya lebih baik nunggu di atas 310 lah baru buy ya. Apalagi kalau dia breakout disertai volume, spekulasi buy aja. Potensi akan mengarah ke atas ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat saat dia koreksi nih volume tipis. Jadi tapi butuh konfirmasi. Kalau saya lebih baik di atas ya. Jadi seperti itu, sesuaikan aja dengan Bapak Ibu profil resikonya, strateginya bagaimana. Di harga bawah sini juga beli bisa cuan, cuman resikonya ke bawah ya. Silahkan diatur strateginya aja ya. Jadi seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada GIA. GIA hari ini ditutup di level harga 436 sama harga penutupan pada hari Kamis. Pada hari Kamis GIA naik 4,8%. GIA masih dijual asing. Setelah hari Kamis dia di net buy asing yang cukup besar. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA sudah di area pucuk. Bapak Ibu yang buy di daerah bawah ini, kalau yang beli di 380 ya pasang trailing stop aja ya. Kalau dia kembali hari Senin atau minggu depan breakout 440 sampai 445, pasang trailing stop. Atau kalau Bapak Ibu takut dia ke bawah lagi ya bisa TP aja dulu ya. TP aja di harga penutupan hari ini atau di bawahnya sedikit lah, di 430 atau 432 atau 434 ya. Karena ini harga pucuknya, kemungkinan untuk turun juga besar ya. Ya koreksi lah, dia koreksi lagi sini baru dia naik ke 530, bisa seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini kadang berapa kali diuji. Ini pernah diuji juga di Mei 2019 445, gagal, dia turun lagi. Dia uji gagal, turun lagi, baru dia mampu breakout ya. Sepertinya nih candle merah ini walaupun hammernya mengarah ke atas ya potensi dia untuk turun ya. Jadi mending take profit dulu, buy di bawah, atau kalau ternyata dia konfirmasi breakout, kalau Bapak Ibu sudah take profit ya beli lagi di atas. Nah, kalau dia terkonfirmasi breakout 445, target selanjutnya 530 ya. Tapi ini harusnya aman sudah GIA ini, minimal penurunan dia ke 380 ya. Jadi seperti itu untuk GIA.
Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.